Hai semua, assalamualaikum, semoga jaya selalu senantiasa sukses darat laut dan udara. Yuk ikut kisah baru di channel ini. Bab 1. Hari ini sama seperti biasa cerah dan indah. Mungkin sebagian orang beranggap seperti itu, namun tidak untuk Anas, baginya setiap hari sama saja, tak ada yang indah ataupun berkesan. Seperti pagi ini, bangun untuk bekerja dan menunggu bus untuk sampai kantor, bukan hal baru lagi baginya dengan kata terlambat. Bahkan sudah terlalu sering Anas terlambat, namun entah kenapa nasib baik selalu berpihak padanya. Biasanya saat ia terlambat, atasannya itu belum sampai pada mejanya. Anas berdoa semoga kali ini nasib baik masih ada di sekitarnya. Tak lama bus yang ia tunggu terlambat datang. Sampai pada halaman kantor, ia melangkah dengan sedikit cepat. Saat terlihat atasannya sudah masuk ke dalam lift menuju lantainya. Gawat, ucap batinnya. Dengan terburu-buru Anas melangkahkan kaki menaiki tangga darurat menuju lantai tempatnya. Sudah tak terbendung keringat pada dahinya mengucur. Anas harus sampai terlebih dahulu pada mejanya kali ini. Bisa gawat jika atasannya itu tahu jika sekretarisnya terlambat dan belum menyiapkan kopi di atas mejanya. Hingga pada anak tangga terakhir Anas akhirnya sampai pada mejanya. Sialnya, ternyata atasnya sudah sampai terlebih dahulu. Terlihat pintu ruangan itu sedikit terbuka. Sejenak Anas normalkan nafasnya, lalu dengan segera ia menuju pantry membuat kopi untuk atasannya. Setelah selesai Anas sedikit merapikan rambut dan penampilan. Sebelum melangkah masuk ruangan itu, ia tidak lupa berdoa semoga hari ini ia terselamatkan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban yang terdengar. Anas membuka pintu perlahan dan melihat meja direktur tak ada orang. Tanpa permisi Anas langsung masuk dan menaruh kopi itu di atas meja dengan perlahan. Lalu dengan buru-buru ia berbalik dan betapa terkejutnya saat seseorang dengan tangan yang sudah terlipat di dada, kini berdiri di hadapannya, menatap begitu tajam dan dingin. Ya Tuhan, sepertinya aku dalam bahaya. Jam 9.30 baru menyiapkan kopi, ucap lelaki itu dingin dan datar sambil melihat jam Rolexnya. Anas langsung menunduk mendengar suaranya. Terlambat lagi Anas? Tanya lelaki itu masih dengan suara datarnya. Banyak yang lapor ke saya, bukan hari ini saja kamu terlambat. Benar itu Anas. Lanjutnya, kini berjalan sedikit maju dan duduk di atas meja menunggu jawaban dan menghalangi jalan keluar. Maaf Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi, jawab Anas pelan dan masih tertunduk tak berani menatap lelaki itu. Lelaki itu hanya mengangguk dan tersenyum mengejek. Apa bisa saya percaya kamu, sedangkan kamu berbicara saja tidak menatap saya, di mana etika kamu? Ucap lelaki itu sedikit tegas penuh penekanan. Mendengar itu Anas tersentak, dengan sedikit keberanian ia mengangkat wajahnya dan menatap lelaki di hadapannya itu. Tiba-tiba ia terpaku dengan wajah tampan lelaki di hadapannya itu, alis yang begitu tebal, rahang yang tegas, hidung mancung sempurna, dan bibir tipis yang begitu menggoda, rasanya ingin sekali Anas menciumnya. Namun lupakan itu, tersadar akan pikirannya, Anas mencoba kembali membuka suara, maaf Pak, sekali lagi. Saya janji tidak akan terlambat lagi, ucapnya dengan nada sedikit berani dan menatap sendu. Lelaki itu membalas menatapnya melihat kesungguhan wanita ini, baru kali dia melihat secara dekat wajah wanita ini, dengan sisa keringat yang mengucur, dan mata yang begitu sendu, lalu polesan makeup yang terlihat begitu tipis, dan penampilan yang bisa dibilang sedikit menyedihkan. Melihat itu membuat Jardit menghela nafas dan bergerak menuju mejanya. Baik, kali ini saya maafkan, saya gak mau terima laporan apapun tentang kamu lagi, terlalu mengganggu dan buang-buang waktu. Ucapnya yang sudah sibuk melihat berkas di tangannya. Mendadak dada Anas sesak, memang benar, apa yang ia harapkan, tidak seharusnya ia mengharapkan kata-kata manis yang keluar dari mulut lelaki itu, apalagi kata pembelaan yang sangat begitu mustahil dilontarkan. Baik Pak, jawabnya langsung menunduk menggigit bibir menahan sesak. Lalu ia pergi keluar begitu saja tanpa permisi. Mendengar suara serak dari wanita yang sudah pergi dari hadapannya membuat Jardit terdiam. Apa kata-katanya tadi terlalu kasar, tak mau terlalu dipikirkan Jardit kembali menyibukkan dirinya pada berkas-berkas. Sampai pada mejanya, Anas menghelakan nafas panjang, tiba-tiba ia mengkhawatirkan perasaannya, banyak pertanyaan yang terselip di hati dan pikirannya. Kenapa bisa ia sangat mencintai lelaki itu? Walau kenyataannya ia tahu lelaki itu tidak pernah mencintainya, apalagi melihat tatapan lelaki itu yang begitu tajam. Anas sangat tahu kenapa Jardit seperti itu padanya, bukan salahnya ini karena dirinya yang dengan mudahnya menerima perjodohan dari Andri Hendrajaya, ayah lelaki itu. Perjodohan ini ada hanya bentuk rasa tanggung jawab Pak Andri untuknya.
Saat itu ayahnya menjadi korban dari tabrak mobil yang dikendarin oleh Andri Hendra Widodo, yang mengakibatkan ayah mengalami keadaan yang cukup kritis, kehilangan banyak darah, hingga pada nafas terakhir ayah meminta Andri mempertanggungjawabkan peristiwa ini untuk anaknya, yaitu Anas, dengan mengikat dan menjadikan ia sebagai bagian dari keluarganya kelak. Atas rasa tanggung jawab Andri akhirnya menyetujuinya dan berjanji untuk itu. Setelah 2 hari kepergian ayah, Andri mengunjungi Anas seorang diri dan menjelaskan bahwa ada pesan terakhir dari ayahnya dan ada sebuah janji yang harus Andri tepati sebagai bentuk pertanggungjawabnya, yaitu meminta Anas melaksanakan pertunangan dengan anaknya. Jardit Maxwell Antoine. Anas yang sangat terkejut dengan apa yang dijelaskan pria parubaya itu, sontak menolak. Mana mungkin seorang Jardit Maxwell Andri direkturnya mau dengannya apalagi menjadi tunangannya. Namun Andri terus meyakininya, jika Jardit sudah menyetujui pertunangan ini dan keputusan akhir sekarang ada di tangannya. Benarkah ini semua? Melihat raut wajah sedikit memohon pria di hadapannya ini, ia semakin tak tega, dan juga mengetahui yang akan menjadi tunangannya lelaki yang sudah sangat lama ia sukai. Sepertinya ini jalan yang terbaik untuk dirinya, dan pada akhirnya ia menyatakan setuju demi ayahnya. Selang sehari tercetusnya persetujuan kala itu, disinilah Anas berada. Tidak ada pesta mewah dan teman dekat yang ikut menghadiri acara tersebut. Acara yang berlangsung di sebuah rumah dinas Andri. Hanya dihadiri keluarga inti Andri serta bibi Anas yang menjadi walinya sekarang. Pada saat ia datang hanya Andri yang menyambutnya dengan hangat, sedangkan istri Andri hanya menatapnya dengan wajah yang tak bersahabat, sepertinya Ibu Rina keberatan dengan pertunangan ini. Anas yang melihat itu hanya tersenyum ramah. "Mari duduk," sambut Andri dan Anas langsung mendudukkan diri bersama Biponijem di hadapan kedua orang tersebut. "Anastasia, apa kabar?" tanya Andri membuka percakapan malam itu. "Baik Om, maaf Anas cuma bisa bawa bibi Anas untuk acara ini," balas Anas dengan lirih mengingat mendiang ibu dan ayah tidak bisa menemaninya. Andri tersenyum, "Tidak apa-apa Anas, yang penting kamu mempunyai wali nanti." "Oh ya, saya Andri, ayah Jardit," ucap Andri memperkenalkan diri ke Biponijem. "Saya Ponijem Pak," bibinya Anastasia dari ibunya. "Kira-kira mana ya Pak calon tunangan Anas, kok enggak ada?" tanya Biponijem sopan dengan ekspresi seperti mencari-cari. Lalu secara kebetulan datang lelaki tampan dengan wajah datar terlihat tegas dari depannya. Hal yang pertama kali Anas lihat adalah tatapannya yang begitu tajam menatapnya, yang membuat ia langsung menundukkan wajah tak berani menatapnya begitu lama. "Maaf saya terlambat," ucapnya begitu dingin. Lalu duduk di sebelah ibunya. Terdengar helaian nafas kesal Andri saat Jardit sudah terduduk di sampingnya. Suasana pun menjadi tegang. "Karena Jardit sudah di sini, kita langsung saja mulai acara pertunangan ini. Ayo Jardit, dimulai," ucap Andri mencairkan suasana. Lelaki itu langsung berdiri dari kursinya. Sebelum memulai Jardit memandang wajah ayahnya yang begitu jengkel dengannya. Kemudian memandang wanita di depannya dengan amat sangat tajam. Sambil menghembuskan nafas panjang Jardit membuka suara, "Anastasia Widodo, saya datang malam ini untuk melamar kamu dalam ikatan pertunangan. Apa kamu mau menerimanya?" ucap Jardit dengan penekanan di setiap kata dinginnya. Seperti tersihir mantra, jantung Anas berdetak hebat saat mendengar kalimat itu. Ia angkat wajahnya dengan mata yang sudah sedikit berkaca-kaca dan menatap lelaki itu tak percaya. Ia lalu menunduk berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh. Dengan suara bergetar ia menjawab dengan ragu. "Aku menerimanya." Setelah mendengar jawabannya, Jardit lalu maju memasangkan cincin pada jarinya, dan sedikit memajukan wajah lalu berbisik tepat di samping telinga Anas. "Jangan pernah bermimpi untuk menjadi tunanganku, ini semua hanya sandiwara. Saya tidak mungkin mencintai wanita seperti kamu," bisik Jardit pelan penuh peringat. Anas yang mendengar itu, sontak membeku terkejut, menatap lelaki yang kini sudah merangkulan pinggangnya dengan sangat dekat. Seketika dadanya sesak mengetahui ternyata lelaki itu tidak mencintainya. Namun melihat semua kesempatan yang datang padanya hari ini, ia tak peduli jika lelaki itu tidak mencintainya atau bahkan membenci dirinya. Nyatanya ia sudah sangat lama jatuh cinta pada Jardit Maxwell Andri. Bos sekaligus tunangannya. Bersambung. 2. Anas masih pada lamunannya, mengingat kala itu Jardit melamarnya, betapa sangat berbeda dengan harapannya. Brak! Anas tersadar saat suara sebuah tumpukan berkas kini ada di mejanya. Ternyata Jardit memberikan pekerjaan untuknya. "Selesaikan hari ini," ucap Jardit tanpa menatap Anas lalu pergi begitu saja membuatnya sedikit terkejut melihat itu. Anas mengambil berkas itu,
lalu bersiap untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secepat mungkin. Ia tidak mau lagi jika Jardit mengomeli dirinya karena tidak selesai tepat waktu. Dan sepertinya hari ini ia akan lembur lagi, melihat masih banyak berkas yang belum ia selesaikan, belum lagi berkas yang tadi karyawan senior berikan padanya. Semangat, asteris asteris asteris. Jardit kembali pada kursinya, menarik nafas panjang kemudian menghembuskan lalu menyandarkan kepalanya di pangkuan kursi, lelah memikirkan bagaimana dengan kelanjutan hubungan dengan wanita itu. Lamunan tersadar saat merasakan getaran di saku celananya. Dret deret tete, malam ini bar biasa, gue tunggu lo awas sampai gak datang. Jardit membaca isi pesan tersebut yang ternyata dari Windu yang mengajaknya untuk minum, sejenak ia lamunkan. Mungkin kali ini ia akan datang untuk minum bersama Windu. Ya, Jardit butuh minum untuk menjernihkan pikirannya. Oke, balas Jardit singkat lalu mengirim pesan itu pada Windu. Jam sudah menunjukkan tepat pukul 5 sore. Jardit melangkahkan kakinya bersiap untuk pulang, namun langkahnya terhenti saat melihat meja sekretarisnya kosong berantakan, dengan komputer yang masih menyala dan masih penuh dengan berkas-berkas kerjanya. Di mana dia? Gumanya dengan kening berkerut dan tatapan yang sedang mencari-cari. Lalu dari arah belakang lelaki itu, terlihat seseorang berjalan dengan tumpukan kertas di tangannya. Terlihat jelas sekali wanita itu habis mengkopi semua berkas di akhir jam kerja. Jardit yakin berkas yang Jardit berikan tadi tidak sebanyak itu. Hingga akhirnya, brak, tanpa diduga wanita itu menabraknya. Kini berkas yang dibawa wanita itu berserakan di lantai. Wanita itu pun ikut terjatuh. Tanpa melihat seseorang yang ditabraknya, wanita itu langsung membereskan berkas yang berserakan di lantai, hingga kertas terakhir yang terinjak oleh sepasang sepatu hitam mahal yang berhenti di hadapannya tanpa mau menyingkir, membuat wanita itu menghentikan aksinya. Kemudian mendongakkan wajahnya, dan tatapannya kini menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Jardit lalu berjongkok, mengambil kertas yang diinjak tersebut. Laporan dana divisi properti, ucap Jardit lalu melirik wanita yang menunduk di hadapannya. Sejak kapan tugas divisi properti kamu yang kerjakan? Tanya Jardit kemudian sedikit tegas dan memberikan kertas itu kepadanya. Terlihat wanita itu sedikit gemetaran dan menelan ludah dengan susah payah. Maaf Pak, sepertinya ini ke bawah sama saya, jawab wanita itu dengan suara gugupnya. Jardit yang mendengar itu hanya bisa menghelakan nafas pelan. Jardit tahu wanita di hadapannya itu sedang berbohong padanya. Selesaikan pekerjaanmu, dan segera pulang. Saya tidak mau Biponijem beranggapan yang tidak-tidak tentang saya dan satu lagi saya tidak mau lagi melihat meja kamu berantakan seperti itu, ceroboh sekali. Baik Pak, nanti saya bereskan, maaf soal kecerobohan saya, ucapnya sambil membungkukkan badannya. Jardit lalu melangkah pergi meninggalkan wanita itu begitu saja. Sampai pada dalam mobil, sejenak Jardit lamunkan kejadian tadi. Jardit tahu banyak karyawan yang tak suka dengan Anastasia. Jardit juga tahu kalau wanita itu selalu mengerjakan pekerjaan karyawan lain tanpa melaporkan padanya. Jardit memilih bungkam soal itu, bahkan bersikap tak peduli. Ia menunggu seseorang yang berani melaporkan hal tersebut, dan mungkin nanti Jardit akan bertindak. Jika dilihat sebenarnya ada apa dengan wanita itu, kenapa dia mau menerima semua sesuatu yang bukan kewajiban dengan sikap sok baiknya? Lelah dengan pemikirannya, Jardit mengangkat kedua bahunya dan menjalankan mobilnya. Asteris asteris asteris. Sesuai janjinya dengan Windu, Jardit menemuinya di bar langganannya. Butuh sekitar setengah jam sampai bar tersebut. Ia mengendurkan dasi pada lehernya dan melangkah menuju kursi bar tepat samping Windu. Wow bro, tumben banget lo mau datang, sapa Windu dengan wajah sedikit terkejut mendapati Jardit sudah ada di sebelahnya. Jardit yang mendengar itu hanya diam tak membalas dan langsung menuangkan cairan coklat pada gelas kecil, lalu meneguk habis minuman beralkohol itu berkali-kali. Melihat sahabatnya seperti itu, Windu yakin sepertinya lelaki di sampingnya ini sedang banyak pikiran, tak mau repot memampah Jardit akibat mabuk nanti. Windu menghentikan aksi Jardit. Hai, stop, ada apa dengan lo? Tanya Windu seraya mengambil gelas yang berisi alkohol dari tangan Jardit. Masih tak ada jawaban, Windu sahabat Jardit, orang yang paling mengenal dan mengetahui segala sisi kehidupan Jardit, termasuk masalah pertunangannya dengan Anastasia, dan seperti biasa Windu harus pancing terlebih dahulu, lelaki di sampingnya ini agar mau menceritakan masalahnya. Windu kembali bertanya, apa soal pertunangan lo dan Anastasia lagi? Ucapnya dengan ragu dan benar saja Jardit memunculkan reaksi yang tak biasa.
Gue kesini bukan mau dengar tentang pertunangan sialan dan wanita bodoh itu, sahut Jardit dingin tanpa minat. Windu yang melihat respon sahabatnya hanya tertawa dan berkata, sorry gue cuma tebak. Jardit tidak menanggapinya, lalu mengambil gelas dari tangan Windu dan meneguknya hingga habis. Windu pun ikut meminum minumannya. Gue bingung sama lo, ucap Windu. Kemudian, kenapa bisa lo enggak tertarik dengan wanita seperti Anastasia? Menurut gue dia baik. Gak jelek-jelek banget kok, standar lah dan gue rasa dia cocok sama lo. Jardit menghela nafas panjang dan memijit batang hidungnya. Kini efek alkohol membuat kepalanya sudah sedikit pusing, mengingat pagi tadi Jardit sudah cukup menerima laporan tentang wanita itu yang tak disiplin, dan pekerjaan yang berantakan serta sikap cerobohnya. Lalu sekarang Windu mengucapkan hal aneh dengan membawa-bawa nama wanita itu lagi. Gue hanya enggak tertarik, ucap Jardit datar, bukan seharusnya lo udah tahu. Apa yang bikin lo gak tertarik dari wanita sepolos dia Dit? Jardit mengangkat bahunya, dia gak seharusnya menerima pertunangan ini, jawab Jardit meminum sisa cairan di gelasnya. Mungkin ini udah jalan lo, dan dengan dia hadir di sisi lo bisa buka hati lo lagi. Jardit berdeci, jangan ngaco. Masalah hati gue hanya gue yang tahu, dan gue yakin sebentar lagi dia juga akan nyerah. Jardit tersenyum mengejek. Windu yang mendengar itu berdeci remeh, menatap gelas di hadapannya. Gue rasa wanita itu pun gak selemah yang lo kira, ucap Windu, kemudian. Dan buat lo gue harap lo coba buka sedikit hati lo lagi, udah terlalu lama lo terpuruk kayak gini, dan lo gak tahu perasaan hati lo di kemudian hari, bisa saja hari ini lo emang gak tertarik sama dia. Tapi lo nggak tahu kan besok atau suatu saat. Soal hati emang nggak bisa ditebak Dit, lanjut Windu dengan nada penuh peringatan. Jardit terdiam mendengar kata panjang yang keluar dari mulut sahabatnya itu, pikiran kini menjadi kelut. Lo gak ngerti apa-apa tentang hati seseorang, dan gue pastikan itu gak bakal terjadi dengan gue. Windu tersenyum mendengar perkataan sombong sahabatnya itu, ya. Kita lihat saja nanti, gue cabut duluan. Dan Jardit menanggapinya dengan anggukan. Ia tertawa ringan, berdebat dengan Windu sudah sering terjadi, dan hanya Windu yang paling mengerti Jardit, termasuk hal yang bersifat pribadi seperti ini. Saat Windu telah melangkah keluar meninggalkan bar, tiba-tiba tawa di wajah Jardit mendadak lenyap. Kini entah kenapa keraguan datang tiba-tiba. Jardit berdeci remeh saat mengingat kata-kata Windu tadi. Gak mungkin kan, gumanya meyakinkan diri sendiri dan menuang cairan itu lagi, lalu meminum alkohol dalam gelasnya sampai habis. Bersambung. 3. Akhirnya pekerjaanku selesai, guma Anas pada tumpukan berkas yang sudah tersusun rapi di lemari itu. Ia membereskan barangnya dan sebelum pulang ia tidak lupa menaruh berkas yang Jardit berikan tadi pagi dengan rapi di atas mejanya. Melihat meja Jardit yang begitu rapi dan bersih, tiba-tiba aku ingat dengan kejadian tadi sore. Saat Jardit menegurnya, yang memang pada saat itu meja kerjaku sedikit berantakan. Mengingat itu ia menjadi malu pada diri sendiri. Jika diingat hari ini sudah banyak kecerobohan yang ia lakukan. Mulai dari keterlambatan dirinya, karyawan senior yang selalu menambah pekerjaannya dan meja kerja yang berantakan. Jangan lupa insiden diri tak sengaja menabrak Jardit, yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Serta hampir saja ia ketahuan tentang laporan divisi lain yang ia kerjakan sedari tadi, betapa ceroboh ia. Untung saja semua ini masih bisa diteloren oleh Jardit. Walau dengan kata-kata tajam yang sedikit menyakitkan, namun ia bersyukur saat Jardit tidak terlalu memperbesar masalah ini. Pada malam ini ia berjanji pada dirinya untuk mengurangi kecerobohan yang ia lakukan agar lebih baik di mata Jardit. Bunyi deringan ponsel mengembalikan Anas dari lamunannya. Sebuah telepon masuk dari Biponijum tertera di layar ponselnya. Segera ia angkat dan menjawabnya. Setelah beberapa menit berbicara ia menutup telepon itu. Ternyata malam ini Biponijum minta ia datang ke rumahnya. Biponijum mengajaknya untuk makan malam bersama. Tak bisa ia menolak, dan sudah lama sekali ia tidak mampir ke sana. Walaupun hari ini ia sangat lelah, Anas tetap akan menyempatkan datang untuk mengunjunginya. Biponijumi, teriaknya begitu pintu rumah kecil itu terbuka dan terlihat Biponijum yang sedang menyiapkan makanan di atas meja. Anastasia, sambut Biponijum sambil memeluk Anas erat. Anas kangen banget sama Biponijum. Anas pun membalas pelukan erat Biponijum. Anas juga kangen sama masakan Biponijum. Bibi juga kangen sama kamu nak, ayo masuk, Bibi sudah masak kesukaan kamu, ajak Biponijum. Tangannya kini merangkul pinggang Anas.
Sebelum melangkah maju Anas menghentikan langkahnya. Sebelum makan Anas mau mandi dulu Bi. Badan Anas lengket banget. Gak apa-apa kan Bibi, tunggu sebentar. Janji gak akan lama mandinya, ucapnya dengan pose dua jari. Merasakan malam hari ini tubuhnya membutuh air segar. Biponijem yang melihat kelakuan keponakannya itu tertawa dan berkata, ya sudah sana kamu mandi dulu. Bibi tunggu di meja makan ya. Oh ya, kunci kamar kamu ada di atas lemari ya nak. Anas mengangguk mengerti dan bergegas menuju kamarnya saat dulu. Sesampai pada kamarnya, ia berjalan menelusuri ruangan tersebut. Betapa kagetnya ia saat melihat tak ada yang berubah sedikit pun, bahkan semua masih tersusun rapi pada tempatnya. Ia harus banyak terima kasih pada Biponijem nanti, karena sudah menjaga dan merawat ruangan ini. Betapa rindunya Anas dengan kamarnya ini. Ia rebahkan tubuhnya pada kasur empuk itu. Melepas rindu tak lama ia bergegas menuju kamar mandi setelahnya. Tak butuh waktu lama untuknya mandi. Anas membuka lemari bajunya lalu mengambil baju yang menurutnya masih muat dengan badannya. Saat baru akan ia raih baju di atas lemari itu, sebuah kotak terjatuh tepat di bawah kakinya. Langsung ia ambil kotak itu lalu membukanya, dan betap Anas sangat terkejut dengan isi di kotak itu. Ada sebuah buku diari usang dan sebuah album foto kecil, lalu sebuah gelang yang sangat cantik. Melihat semua itu tiba-tiba memori masa sekolahnya dulu muncul. Ia ingat dengan diari dan album foto itu. Ia buka perlahan dan melihat isi album itu. Mendadak senyumnya terukir, tak kalah melihat foto seorang Jardit Maxwell Andri berada di tangannya. Kini ia mengingat saat dulu saat dirinya mengambil foto lelaki itu secara diam-diam. Senyumnya kini mendadak pilu, ternyata sudah begitu lama aku menyukaimu, gumanya dengan suara sendu. Ia masih terhanyut oleh masa lalunya dulu. Kalau saja suara pintu terbuka tak menyadarkannya dari lamunan ini dan terdengar suara Biponijem yang mengajak untuk segera makan. Anas, ayo makan nak. Langsung ia menghapus air mata yang hampir menetes, lalu segera menengok Biponijem. Iya Bi, Anas beresin ini dulu ya, nanti Anas langsung nyusul. Anas hembuskan nafas, menutup kembali album foto itu lalu meletakkan ke dalam kotak tersebut dan mungkin kotak ini akan ia bawa pulang untuk ia simpan sendiri nanti. Tanpa membuang waktu aku bergegas menuju ruang makan. Harum masakan yang pertama kali ia cium, membuatnya tersenyum, mengingat sudah lama ia tak mencium bau harum ini. Wah harum sekali Bi, pasti langsung habis nih, ucapnya yang melihat makanan di meja dan langsung mengambil nasi serta lauk yang ada di meja, lalu langsung masuk ke dalam mulutnya. Seperti yang ia bayangkan masakan ini masih enak seperti dulu, sayur jagung yang masih menjadi favoritnya masih sama seperti dulu. Ia angkat kedua jempolnya di hadapan Biasir. Biponijem yang melihat itu pun tersenyum senang, dan kami menyantap makan dengan nikmat. Asteris. Setelah makan malam bersama Biponijem berakhir, Anas ikut duduk di taman belakang bersama dengan Biponijem. Ia genggam erat gelas tehnya, dengan tersenyum ia tatap Biponijem yang sedari tadi melamun. Sejuk yabi udaranya, katanya membuka percakapan. Biponijem sedikit terkejut kemudian mengangguk. Kini pandangannya menatapku begitu lama lalu tersenyum dengan sangat cantik. Ada sesuatu di wajah Anas Bi? Tanyanya merasakan tak biasnya Biponijem menatap seperti itu. Biponijem menggeleng, sekarang Anas sudah tumbuh dewasa dan semakin cantik ya. Ibumu pasti bangga nak, puji Biponijem masih dengan senyum yang berubah sedikit sendu. Anas yang mendengar itu tersenyum malu dan menatap sendu. Bibi bisa aja deh, ucap Anas sembari tertawa mengembalikan suasana menjadi tak begitu sendu. Mendengar Biponijem tertawa ia pun semakin tersenyum, sampai Biponijem berucap sesuatu dengan tiba-tiba. Oh ya Anas, bagaimana perkembangan hubungan kamu dan Jardit? Mendadak tawanya lenyap masih dengan menatap Biponijem dengan ragu ia jawab, hubungan Anas dan Jardit baik Bi. Jardit bersikap baik kan selama ini sama kamu? Tanya Biponijem yang masih berlanjut, sepertinya ia akan terjebak oleh pertanyaan seputar Jardit. Selama ini Jardit bersikap dengan amat baik Bi, menjaga Anas, membantu Anas saat kesusahan, bahkan memperhatikan Anas setiap saat, jawabnya bohong dengan senyum simpul, demi kebaikan dirinya. Syukurlah nak, Bibi senang dengarnya, maaf Bibi hanya khawatir, ujur Biponijem menggenggam jemari Anas. Ia balas genggaman Biponijem dengan lembut, Anas baik-baik aja Bi. Bibi enggak perlu khawatir lagi, maaf udah buat Bibi khawatir, ucapnya langsung ia peluk Biponijem erat, mengingat kenyataan yang ia katana berbanding terbalik pada kondisinya saat ini. Anas sudah lama Bibi tidak ketemu Jardit, Anas mau kan bawa Jardit ketemu Bibi,
Bibi mau mengundangnya untuk makan malam bersama, pinta Biponijem tiba-tiba sembari melepaskan pelukannya dan menatapku penuh harapan. Tiba-tiba Anas terkejut mendengar permintaan Biponijem, ia tak tahu harus bersikap seperti apa saat ini. Sebab mana mungkin Jardit mau menerima tawaran ini, berbicara di kantor saja ia sangat jarang kalau bukan sekedar urusan pekerjaan, kita bahkan tak pernah berbincang, pergi berdua pun tak pernah. Seandainya Biponijem tahu kalau hubungannya dengan Jardit tidak seperti yang dikatakan tadi. Namun bagaimanapun ia sudah menyatakan sesuatu yang bukan kebenaran, kini ia tak bisa mengelak, apalagi Biponijem memintanya dengan raut wajah dengan penuh harapan. Anas tak sanggup bila mengatakan atau menolak permintaan Biponijem itu. Lagi-lagi ia tampilkan senyum simpul di hadapan Biponijem. Iya Bi, nanti Anas coba ajak dan bicara dulu dengan Jardit ya, jawab Anas tak yakin. Kamu bisa kan bawa Jardit Anas, Bibi janji akan masak yang enak dan banyak, ucap Biponijem dengan antusias. Anas semakin tak tega melihatnya. Anas janji besok malam Anas bakal bawa Jardit ke sini dan kita makan malam bersama, janjiku tiba-tiba meyakinkan Biponijem. Terlihat senyum bahagia di wajah Biponijem setelah mendengar ucapanku. Kalau gitu Bibi mau list dulu bahan makanan buat dibuat besok, serganya meninggalkan ia sendiri di taman belakang. Anas menghembuskan nafas panjang, kini batinnya bertanya dengan ragu bersama dengan lamunannya memikirkan cara agar besok ia berhasil membawa lelaki itu. Ya Tuhan bagaimana ini apa aku bisa membawa lelaki itu nanti? Bersambung. 4. Keesokan pagi, Anas datang dengan cepat, sesampainya di kantor ia bergegas menyiapkan kopi untuk Jardit yang saat itu belum tiba dan langsung ia mengecek jadwal Jardit hari ini. Anas melepaskan nafas lega saat melihat di layar tabletnya. Ternyata to-do list Jardit hari ini sedikit. Mendadak semangatnya memuncak, ia pastikan semua bisa selesai hari ini, dan ia pasti bisa mengajak Jardit untuk makan malam bersama Biponijem nanti, apapun caranya nanti Anas harus berhasil untuk menepati janjinya pada Biponijem. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan terlihat Jardit sudah keluar dari lift khusus menuju ruangannya. Saat akan melewatinya, Anas pun langsung berdiri menunduk dan menyapanya seperti biasa. Selamat pagi Pak, sapanya sedikit menunduk dan Jardit bergegas begitu saja masuk, tanpa membalasnya. Anas hanya bisa tersenyum simpul bukan hal baru tentang itu. Ia kembali duduk dan fokus menyusun agenda hari ini. Jardit duduk di kursi kebesarannya, mengecek berkas yang sudah ada di mejanya. Ternyata itu berkas yang kemarin Jardit berikan pada Anas. Ia lalu membuka laptop dan melanjutkan paperworknya. Tidak lupa sesekali Jardit meminum kopi yang sudah disediakan oleh sekretarisnya itu. Tiba-tiba ia mengingat Anas yang ternyata menepati janji untuk datang tepat waktu, dan wanita itu juga sudah menyelesaikan pekerjaan yang Jardit berikan kemarin dengan rapi dan benar, sesuai dengan apa yang Jardit harapkan. Jardit memencet tombol telepon yang menghubungkannya dengan Anas. Ke ruangan saya sekarang, pintanya dan langsung terdengar suara ketukan pintu. Anas mengetuk pintu ruangan itu dengan perlahan, ia berdoa semoga ini waktu yang tepat untuk meminta Jardit makan malam bersama nanti. Masuk, terdengar suara berat itu dari dalam, ia mengatur nafasnya, mengeratkan genggaman pada tablet yang dibawa dan membuka pintu ruangan itu dengan perlahan. Tatapannya kini tertuju pada Jardit yang sibuk mengetik di atas laptop, entah kenapa melihat posisi Jardit seperti itu, ia rasa ketampanannya semakin bertambah. Bacakan jadwal saya hari ini, pinta Jardit menyadarkannya dari imajinasi liar itu. Anas sedikit mengatur suaranya, jadwal Pak Jardit hari ini. Meeting dengan PT Indo Argo untuk proyek selanjutnya, dan bertemu dengan Pak Surhadi untuk membahas soal proyek di Singapura, lalu menandatangani beberapa dokumen lainnya. Selesai Pak, ucapnya membacakan dengan suara sedikit lembut. Jardit mengangguk, ingatkan saya lagi nanti, dan kamu boleh keluar sekarang, pinta Jardit yang masih fokus pada laptopnya mengabaikan Anas. Mendengar itu Anas memeluk tablet dengan erat, masih berdiri pada tempatnya. Ini adalah kesempatannya untuk mengajak Jardit makan malam bersama Biponijem, tapi ia terlalu gugup untuk bersuara. Jardit yang merasa tak ada pergerakan dari wanita itu, menghentikan aksi mengetiknya lalu melirik wanita yang masih berdiri di hadapannya. Apa masih ada lagi? Ucap Jardit membuat Anas sadar akan lamunannya. Anas menggelengkan kepala, dan semakin mengeratkan tablet yang sudah dipeluknya. Kini ia sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada lelaki di depannya ini. Namun sepertinya Jardit tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan olehnya. Akhirnya Jardit buka suara, cepat bicaralah, katanya lalu kembali fokus pada laptopnya.
Anas menghembuskan nafas pelan dan segera memberitahu, Jardit, malam ini Biponijem mengundang kamu untuk makan malam bersama, ucapnya dengan suara sedikit gugup. Kamu mau kan datang nanti sama? Lanjut Anas dengan wajah tertunduk. Jardit yang mendengar ucapan Anas menghentikan kegiatannya sejenak. Pekerjaan saya sangat banyak, saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja, ucapnya dengan datar tanpa melihat ke arahnya. Sontak Anas mengangkat wajah menatap lelaki itu. Jardit, tapi aku udah janji sama Biponijem untuk bawa kamu nanti, ucapnya kali ini dengan suara sedikit bergetar. Saya tidak peduli itu urusan kamu, dan saya tidak ada waktu untuk hal seperti itu. Decision Jardit masih fokus pada laptopnya. Tak bisa begini. Dengan refleks Anas maju mendekat meja lelaki itu. Jardit, aku mohon kali ini saja, serga Anas sedikit memaksa. Aku enggak mau buat Biponijem kecewa. Dengan nada bergetar dan mata yang sendu Anas memohon pada Jardit. Jardit yang kini menatapnya dan melihat wajah wanita itu yang sudah berkaca-kaca, tiba-tiba ada rasa tak tega melekit di diri Jardit. Namun bagaimanapun Jardit tak boleh terpengaruh pada wanita itu. Jardit pastikan suatu saat wanita itu tidak lagi mengganggu lalu menyerah padanya. Selesaikan tugasmu dan keluarlah, usir Jardit menatap dingin dan tajam. Dan tak mau membahasnya lanjut. Tapi, Jardit bagaimana dengan... Jangan membantah, ucap Jardit sedikit membentak, dan keluar sekarang, perintahnya dengan tegas. Anas menghela nafas panjang dan kembali menundukkan wajahnya. Ia tahu pasti akan seperti ini akhirnya. Ia keluar mematuhi perintah atasannya itu. Setelah Anas keluar, Jardit menyandarkan kepalanya di pangkuan kursi lalu berdecih, wanita merepotkan. Asteris. Anas menjatuhkan diri pada kursi, mengacak rambutnya, rencananya gagal. Bagaimana ini? Apa yang harus ia lakukan lagi agar Jardit mau ikut dengannya? Tiba-tiba dari arah depannya datang wanita angkuh, dengan fondasi tebal di wajah dan bibir merah menyala, membawa setumpuk berkas. Sarah Dwi, wanita yang berlagak sok bos dan selalu menyuruh Anas melakukan pekerjaannya, mulai dari membuatnya kopi, menyusun laporan sesuai dengan tanggal, mengkopi dokumen yang dikerjakan, bahkan menyuruhnya membelikan makanan saat waktu istirahat yang mestinya dikerjakan oleh office girl. Ia tidak suka dengan cara wanita itu yang selalu menyuruh layaknya pembantu, namun mengingat jabatan wanita itu yang berada di atasnya, mau tak mau Anas harus menuruti perintahnya. Berikan ini pada Pak Jardit, perintah wanita itu. Dan selesaikan laporan ini, besok pagi sudah saya ambil, suruh wanita itu dan memberikan laporannya, lalu pergi begitu saja tanpa mau tahu persetujuan Anas. Ini sudah ketiga kalinya ia diminta untuk mengerjakan laporan wanita itu. Tak bisakah wanita itu mengerjakannya sendiri? Apa wanita itu tidak lihat jika ia juga banyak pekerjaan yang menunggu dan harus diselesaikan? Rasanya Anas ingin sekali melapornya pada Jardit, itu pun kalau dia berani. Tanpa buang-buang waktu ia nyalakan laptop dan langsung mengerjakannya. Sepertinya ia akan melewatkan jam makan siangnya lagi. Asteris. Jam makan siang pun tiba. Jardit melangkah keluar dari ruangannya, dan tidak mendengar sapaan seperti biasanya. Ternyata wanita itu masih sibuk dengan berkas di mejanya. Bahkan wanita itu tak menyadari jika Jardit sudah keluar dari ruangannya. Akhirnya Jardit meneruskan langkahnya menuju lift, mengabaikan wanita itu. Gimana laporan lo Sar, udah kelar? Seru indah teman satu divisi Sarah yang tengah berjalan bersama untuk makan siang. Besok juga kelar, udah gue suruh si Kacung buat ngerjain tadi, ucap Sarah sombong sedang memainkan kukunya. Kalau gitu boleh dong gue nitip kerjaan gue, biar dikerjaanin sama Anastasia si Kacung lo itu juga, tawa Indah dan Sarah menuju lift, tanpa mereka sadar Jardit yang berjalan di belakangnya mendengar itu semua. Jardit menghela nafas kasar, ternyata wanita itu sibuk mengerjakan pekerjaan orang lain lagi. Betapa bodohnya wanita itu. Apa wanita itu tidak sadar kalau dirinya dimanfaatkan oleh seniornya? Tak bisa dibiarkan. Jardit berbalik berjalan kembali menuju ruangannya, lalu berhenti tepat di depan meja wanita itu. Tinggalkan semua pekerjaan itu, saya tunggu di parkiran bawah, sergah Jardit tiba-tiba. Anas terkejut dan bingung tidak tahu harus jawab apa. Jardit lalu melihat jam di tangan dan berkata, bersiaplah, sebelum saya berubah pikiran, ujurnya tanpa melihat ke arah Anas. Dan pastikan tidak ada orang yang melihat kamu nanti, lanjutnya lalu melangkah meninggalkan Anas yang masih terkejut terdiam. Tiba-tiba pipi Anas bersemu. Tanpa buang waktu ia merapikan mejanya dan hanya membawa beberapa dokumen. Betapa bahagianya dirinya. Ternyata Jardit menerima undangan makan malam bersamanya, dan ini juga menjadi kali pertama Anas pergi berdua dengan Jardit.
Bersambung. 5. Maaf, hari ini aku tidak jadi berkunjung. Ketik Jardit pada ponselnya dan mengirim pesan tersebut pada seseorang. Sebenarnya malam nanti Jardit sudah berjanji untuk menemuinya, namun Jardit batalkan dan putuskan untuk menerima ajakan Anas, melihat bagaimana cara wanita itu bermain dengan hubungan ini. Di lain tempat, seorang wanita menghentikan kegiatan treadmillnya, setelah mendapatkan notif dari ponselnya tiba-tiba wajah berubah menjadi kesal. Wanita itu lalu melempar ponselnya sembarang dan menekan tombol tambah pada kecepatan treadmillnya. Anas melangkahkan kakinya menuju basement parkiran bawah dengan sedikit tergesa-gesa. Terlihat mobil Jardit di pojok basement, debaran di dadanya semakin kencang. Sebelum melanjutkan langkahnya, ia melihat pantulan dirinya pada kaca pintu itu. Dengan cepat ia sedikit merapaikan penampilan, dan mengatur nafasnya, menormalkan debaran pada dadanya saat ini, sebelum siap bertemu dengan lelaki itu. Setelah ia rasa sudah lebih baik dengan penampilannya, ia bergerak melangkah lanjut menuju mobil Jardit. Tak lupa ia mengedarkan pandangannya, memastikan tak ada orang yang melihatnya, lalu masuk ke dalam mobil itu, dan melirik Jardit yang tengah sibuk dengan ponsel genggamnya. Anas pun menutup pintu mobil dan siap akan memasang sabuk pengaman. Gerakannya terhenti, saat Jardit melihatnya dari kaca kecil yang mengatung, lalu memasukkan ponsel ke dalam sakunya, dan bersuara. "Kamu pikir saya supir?" ucap Jardit. "Pindah ke depan," pintanya dengan wajah datar. Mendengar perintah itu, langsung Anas berpindah membuka pintu mobil depan itu. Mendudukkan dirinya di kursi penumpang depan, lalu tak lupa memasang sabuk pengaman, sementara Jardit mulai menjalankan mobil dan menyibukkan diri pada kemudinya. Sepanjang perjalanan hanya hening yang menyiksa, tak ada yang membuka suara. Sesekali Anas merenggangkan tubuh, dan melirik memandangi Jardit yang berada di sampingnya. Melihat itu, senyum di bibir terbentang. Betapa kini ia sangat gugup berada di samping lelaki itu. Jujur saja berada di dekatnya seperti ini tiba-tiba ada sebuah rasa bahagia untuk dirinya sendiri. Sepertinya Jardit tahu jika dirinya sedang diperhatikan. Terdengar Jardit berkali-kali menghela nafas kasar, sesekali Jardit juga berdeci seperti mengisyaratkan bahwa Jardit tidak nyaman. Anas memilih untuk tidak menyadarinya. Dan dengan tiba-tiba Jardit memblokkan mobilnya ke sebuah toko kue, lalu beranjak keluar begitu saja. Setelah memarkirkan mobilnya, Anas yang bingung pun sontak ikut keluar mobil dan melangkah menyusul mengikuti langkah Jardit yang sudah berada di depannya. Sampai pada dalam toko, ia lihat Jardit sudah berdiri dengan satu tangan di dalam sakunya, menatap jajaran kue di hadapannya. "Pilihkan untuk Biponi Jem," katanya tanpa melihat Anas. Mendengar perintah itu Anas langsung memajukan langkah dan berdiri tepat di samping Jardit, lalu ia sedikit membungkukkan badan, melihat jajaran kue yang terlihat sangat lezat. Tiba-tiba ia bingung harus memilih kue yang mana, teringat jika Anas tidak tahu kue seperti apa yang Biponi Jem suka. Jardit mengangkat tangan kirinya, melirik jam Rolexnya, lalu melirik Anas yang masih membungkuk di sebelahnya, dan masih menatap kue di depannya. Tak ada suara dari wanita itu sedari tadi. Apa sesulit itu memilih kue?" tanya Jardit sedikit kesal karena terlalu lama menunggu. Anas yang mendengar suara berat itu pun langsung menegakkan badannya dan melihat Jardit sudah mengerutkan alisnya. "Sebenarnya aku enggak tahu Biponi Jem suka kue yang mana," jawab Anas menatapnya dengan sedikit takut. Terdengar Jardit mendengus kasar, sambil memenggang dahinya. "Dasar bodoh, saya hanya minta pilihkan bukan yang lain," desis Jardit menahan emosinya. Anas menunduk malu setelah mendengar ucapan lelaki itu dan terdiam. Tiba-tiba ia mengerutuki dirinya yang lagi-lagi salah di mata Jardit. Jardit lalu memanggil pelayan toko kue tersebut dan meminta pilihkan kue dengan suara yang begitu dalam. "Tolong bungkus kue yang mana saja," pinta Jardit pada pelayan tersebut, lalu melangkah pergi menuju kasir, dan meninggalkan kue yang masih terdiam di tempat. "Total jadi 150.000 pak," ucap pelayan toko itu pada Jardit setelah membungkus kue tersebut. Ia lihat Jardit mengeluarkan kartu dari dompetnya lalu menekan PIN, kemudian mengambil bungkus kue tersebut, dan bergegas melangkah untuk keluar. Anas pun ikut melangkah di belakangnya. Saat akan sampai pada pintu keluar, kami dikejutkan dengan pelayan toko memakai kostum unik. Menghalangi jalan kami, dan berucap, "Selamat Anda menjadi pelanggan ke-200 di toko kami dan mendapatkan hadiah voucher dinner gratis di cabang Singapura kami," kata pelayan toko tersebut, diikuti dengan tepuk tangan meriah dari orang-orang di dalam toko setelahnya. Kami masih terdiam terkejut, tak kala pelayan itu maju mengansurkan hadiah dadak ini pada kami.
Ini hadiahnya Pak, kita ambil fotonya dulu ya Pak untuk dokumentasi, ucapnya lalu bergegas mengambil sebuah kamera dengan cepat. Tak butuh lama kini pelayan tersebut sudah bersuara, mari lihat sini. 1,2, pelayan itu menghentikan hitungannya dan tolong istrinya maju ke depan sedikit berdiri dekat suaminya ya. Anas terdiam dan sedikit salah tingkah, mendengar itu ia yakin kini pipinya pasti sudah bersemu dengan sangat merah. Sesuai instruksi yang diminta pelayan toko tadi, dengan gugup ia bergerak sedikit maju ke depan dan berdiri tepat di samping Jardit yang kini menampilkan wajah menahan kesalnya. Oke, sekarang coba bapaknya boleh rangkul pinggang istrinya biar lebih romantik, ucap pelayan toko itu lagi yang memang terlihat masih ada jarak antara kami dan terlihat kurang pas. Anas yang sedari tadi menunduk malu semakin mengeratkan genggaman pada tali tasnya, mendengar Jardit sudah semakin mendengus sangat kesal, saat ia ingin sedikit mendekatinya terlebih dulu, namun dengan tiba-tiba Jardit sudah menarik pinggangnya begitu cepat sampai kepalanya terbentur pada dada bidang lelaki itu, sontak Anas menatapnya terkejut. Lihat ke depan, dan cepat lakukan, bisik Jardit pada telingaku begitu dingin. Mendengar bisikan itu Anas tersadar pada dirinya dan ia pun langsung melihat ke depan. Benar saja pelayan itu sudah menghitung mundur untuk memotretnya, lantas ia tampilkan senyum terbaiknya. Setelah pelayan toko selesai mengambil gambar kami, Jardit melepaskan tangannya pada pinggangan Anas dengan sedikit kasar, kemudian bergegas keluar begitu saja, tanpa mengambil voucher hadiah itu. Sedangkan ia masih terjebak oleh pelayan toko ini. Mohon isi terlebih dulu Ibu no teleponnya, agar kami kirim fotonya nanti, pinta pelayan toko. Langsung saja ia menulis no ponselnya dengan sedikit tergesa, dan ini hadiahnya Ibu sekali lagi selamat. Anas tersenyum mengambil voucher itu dan ia mengucapkan terima kasih, lalu ia masukkan voucher itu ke dalam tas. Setelah itu Anas pun segera melangkah menuju pintu keluar toko ini, tak kalah seorang pelayan masih menghalangi jalannya. Terima kasih atas waktunya, semoga hadiahnya bermanfaat, ditunggu kunjungan berikutnya sapa pelayan toko dan ia belas dengan senyuman. Anas sontak bergegas cepat menghampiri Jardit yang sudah menunggu di dalam mobil. Masih dengan nafas yang sedikit tergesa-gesa, ia membuka pintu mobil itu dan langsung mendudukkan dirinya. Maaf tadi aku diminta isi notel podul, cepat pasang sabuk pengamanmu, sudah terlalu banyak kamu buang waktu saya, potong Jardit tanpa mau mendengarkannya. Lalu menjalankan mobilnya, meninggalkan toko kue itu. Anas langsung terdiam, apa ia salah lagi? Dengan cepat ia pasang sabuk pengaman itu, lalu menyandarkan tubuhnya pada kursi penumpang. Tiba-tiba situasi hening dan kembali canggung. Anas tak tahu harus berbicara apa, ia takut makin merusak mood Jardit, dan kini ia memilih menyibukkan diri melihat pemandangan di luar sana. Butuh 3 jam akhirnya, menjelang sore kami sampai pada pelataran rumah Biponijem. Saat Jardit akan bersiap turun, dengan cepat Anas menahan tangan lelaki itu agar tetap di dalam mobil sejenak. Ada apa? Tanya mengerutkan kedua alisnya. Anas langsung melepaskan kalung pada lehernya dan meloloskan 2 buah cincin yang ia jadikan bandulan pada kalung itu. Kamu belum pakai ini, ucapnya memberikan cincin pertunangan kami pada Jardit. Jardit masih mengerutkan alisnya dan mengambil cincin tersebut. Ingatan kala itu muncul, saat ayahnya menyuruh untuk melamar seorang wanita yang tak dikenalnya. Dia ingat saat membeli cincin ini malam pas acara itu berlangsung, alasan mengapa ia datang terlambat malam itu. Jardit mencari toko perhiasan di malam hari yang masih buka. Ingat saat ia memilih cincin ini dengan begitu asal, bahkan harga cincin ini tak terlalu mahal. Cincin sederhana yang tak terlalu mewah, dan cincin yang tak pernah Jardit pakai semenjak Jardit bertunangan dengan wanita ini. Namun tak Jardit sangka wanita ini menyimpan cincinnya tanpa sepengetahuan Jardit. Jardit menetap cincin tersebut tak terlintas di benaknya. Kini Jardit sudah melamar seorang wanita dengan paksaan ayahnya, dan berakhir seperti ini. Mengingat itu membuat Jardit sedikit kesal. Saya datang ke sini gak semudah tawaran kamu Anas, ucap Jardit dengan tiba-tiba. Anas mengerutkan kedua alisnya bingung, maksud kamu apa? Saya punya syarat buat kamu. Syarat apa? Syarat untuk terus bersandiwara pada hubungan ini. Mendengar itu tiba-tiba Anas langsung menunduk. Kenapa harus sandiwara Jardit? Tanyanya sedikit sendu. Saya egak cinta sama kamu Anas, bukankah ini lebih baik? Lagi Jardit mengatakan hal itu lagi, kata yang membuat Anas tak mau mengakuinya. Ia menatap pilu, kamu salah. Aku di sini cinta sama kamu, lirik Anas masih menatapnya. Kasih aku waktu 3 bulan, untuk buat kamu jatuh cinta sama aku, pintanya tiba-tiba dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Jardit menatapnya begitu dalam,
dan sedikit memajukan wajahnya. Dan kalau selama 3 bulan saya enggak jatuh cinta sama kamu, aku akan menyerah. Kamu bisa membatalkan pertunangan ini dan aku akan pergi dari kehidupan kamu. Ucap Anas bergetar, langsung menggigit bibir bawahnya menahan air mata yang sejak tadi ia tahan. Baiklah Del, ujur Jardit kini tangannya sudah terulur di hadapan Anas. Melihat itu tiba-tiba ia ragu, apa yang ia lakukan ini benar? Anas memejamkan matanya sejenak menormalkan nafas, dan dengan sedikit keyakinan ia membalas jabatan tangan Jardit. Dan kini ia sudah menciptakan sebuah kesepakatan yang entah akan menjadi seperti apa nanti. Melihat Jardit menyingungkan senyum, ia pun turun dari dalam mobil. Apa Jardit senang melihatnya begini? Kemudian ia melangkah maju meringankan sesak di dadanya. Bersambung.